Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gofsani PNV Nur Saifullah, nomor stambuk A401200318. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan integrasi TIK dalam pembelajaran SD. Teknologi informasi dan komunikasi, yaitu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang didapatkan yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dasar. Teknologi pendidikan merupakan suatu disiplin terapan, artinya ia berkembang karena adanya kebutuhan di lapangan, yaitu kebutuhan untuk belajar lebih efektif, lebih efisien, lebih banyak, lebih luas, lebih cepat, dan sebagainya. Berkembangnya penerapan teknologi pendidikan boleh dikatakan berasal dari Amerika Serikat. Pada awal perkembangannya, sekitar ratusan tahun lalu, teknologi pendidikan dikenal sebagai cara mengajar dengan menggunakan alat peraga hasil buatan sendiri oleh guru di sekolah. Di Indonesia sendiri, penerapan teknologi pembelajaran tidak jauh berbeda dengan perkembangan seperti halnya di Amerika Serikat. Hanya terpaut waktu yang cukup lama. Perkembangan itu boleh dikatakan baru dikenal sekitar awal tahun 1950. Aplikasi teknologi yang paling mendasar adalah menyediakan dan melaksanakan pemecahan masalah dalam memberikan kemungkinan belajar. Pemecahan ini berbentuk sumber belajar. Sumber ini baik yang sengaja dirancang maupun yang dipilih dan kemudian dimanfaatkan. Adapun jenis-jenis TIK dalam sekolah dasar, yaitu yang pertama internet, yang kedua intranet, yang ketiga komputer atau PC, yang keempat printer, yang kelima telepon, yang keenam LCD proyektor, yang ketujuh radio. Teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik, yaitu ada telepon. Telepon dibedakan menjadi 3 macam, yaitu fixed phone atau desk phone. Kemudian yang kedua phone seluler, kemudian yang ketiga fixed phone seluler atau wireless desk phone, yang kedua faksimil atau fotokopi jarak jauh, yang ketiga telegraf, yang keempat pager atau penyerantah, yang kelima walkie-talkie, yang keempat notebook, yang ketujuh kamus elektronik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran TIK di sekolah dasar pada kelas rendah dengan kelas tinggi. Jadi sebenarnya terdapat perbedaan penggunaan TIK di SD kelas rendah dengan kelas tinggi. Perbedaannya yaitu kalau penggunaan di kelas rendah dia hanya mempelajari dasar-dasar dari TIK itu sendiri, seperti jenis dan ragamnya. Sedangkan untuk pembelajaran TIK kelas tinggi yaitu dari TIK saja dia sudah mempelajari bagian-bagian dalamnya sampai fungsi bahkan tujuan terkecilnya pula. Kemudian pentingnya teknologi di dalam dunia pendidikan diantaranya yaitu yang pertama, teknologi dapat membantu sebagai sarana pendukung siswa yang dimana dapat membantu pelajar untuk mencari informasi dengan jangkauan yang lebih luas dan berbagai sumber selain menggunakan media cetak. Yang kedua, teknologi juga dapat memudahkan siswa dalam mencari dan menambah akses pembelajaran. Yang ketiga, teknologi dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa karena saat ini banyak akses yang ada untuk membantu siswa dalam belajar, seperti contohnya itu Google. Yang keempat, teknologi saat ini menyediakan berbagai materi yang menarik sehingga dapat membuat siswa menjadi lebih nyaman dan tidak membuat siswa menjadi cepat jenuh. Yang kelima, teknologi dapat meningkatkan minat belajar siswa karena informasi serta materi yang ada jauh lebih lengkap serta dapat diakses dengan mudah. Kemudian, dalam proses belajar mengajar di sekolah berbasis TIK juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja asalkan ada akses internet.
Yang kedua, praktis, fleksibel, dan tidak ribet. Yang ketiga, efektif, cepat, dan kredibel untuk menyampaikan materi dari pakar. Kemudian kekurangannya, interaksi secara langsung antara pengajar dan siswa akan berkurang. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran akan cenderung mengarah kepada pelatihan, bukan mengarah pada pendidikan. Yang ketiga, akan mengabaikan aspek akademik atau sosial dan sebaliknya dapat mendorong aspek komersial. Ya, itulah penjelasan saya mengenai integrasi TIK dalam dunia pendidikan. Terima kasih.